Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat yang kasih di dalam kasih Kristus, ya, di dalam suasana, masih di dalam suasana Imlek. Kongsi Facai, Sinen Koiler untuk semua. Kita percaya bahwa tahun ini akan menjadi tahun penuh rahmat buat kita, amin. Bukan hanya tentang jasmani, tetapi tentang rohani kita lebih tinggi lagi, lebih naik lagi di hadapan Tuhan, lebih berkenan lagi, amin. 2026 menjadi tahun perkenanan Tuhan bagi setiap kita. Ajaib Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk segenap hati kami, segenap hidup kami menjadi persembahan yang harum ya Tuhan. Karena kami rindu untuk terus menaikkan pujian kami melalui kekudusan hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ajaiblah Engkau, ajaib di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Katakan lagi. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Karena banyak yang telah Kau perbuat Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Dengan kasih Kristus kami mendapat bangkit berdiri. Katakan lagi, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagi. Sekali lagi katakan, ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus,
buat. Ya. Banyaklah. Yes Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur untuk tahun penuh rahmat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dengan apa Tuhan kami membalas kasih Tuhan kepada kami? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami hanya bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Katakan, ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi ya, katakan, banyaklah Tuhan yang telah Kau buat. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Oh, dengan apa kami balas Tuhan selain puji, selain sembah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sepanjang hidup kami rasakan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami, biarlah hidup kami senantiasa berkenan padamu, berkenan padamu, berkenan padamu. Haleluya, haleluya. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan Hosana bagi Raja kami yang duduk di tahta. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Kami muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tangan. Aku muliakan dan Ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Layak disembah. Kau layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kehidupan kami yang kami boleh jalani saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh kecap dan rasakan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan yang tidak pernah terlambat datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera yang selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk tiang awan dan tiang api yang menaungi hidup hari-hari kami jemaat GBI Theophila. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami membalas semuanya ya Tuhan? Hanya dengan sembah sujud kami di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh terus ya Bapak berjuang di dalam kehidupan kami, mencari perkenanan Tuhan. Kami tidak peduli kiri kanan kami berkata apa, tetapi biarlah kami boleh berkenan hidup kami di depan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ucapan kami makin hari makin penuh dengan kata-kata firman Tuhan. Pikiran kami semakin hari semakin penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kami boleh memancarkan kasih dan kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Biarlah setiap urapan baru itu boleh kita terima. Bahkan pada saat ini, hari ini, kita boleh berubah dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur di hadapan-Mu dengan hati yang beria-ria, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh ketulusan, dan dengan kerendahan hati kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian masih di dalam suasana imak, boleh kasih kongsi-kongsi ke kiri kanannya, kongsi Fajai, Sinen Koila ya. Segala puji syukur hanya para pemusik, gongsi juga ya. Segala ya, karena segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yongki. Amin. Segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita coba di Mandarinya ya. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, haleluya. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Kita coba yang Mandarinya ya. Chan Meiju haleluya. Here we go. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, haleluya. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, sekali lagi ya. Chan Meiju haleluya. Cepat katakan. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, haleluya, haleluya. Chan Meiju haleluya, Chan Meiju haleluya, 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 haleluya. Yes, haleluya. Oke. Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, ya. Biasanya kan kita share sama orang tua gitu kan ya, anak-anak sama orang. Sekarang sama Tuhan yuk, share Tuhan. Terima kasih Tuhan. Boleh duduk semua Bapak Ibu sekarang. Yang belum senyum boleh lebih senyum lagi ya, karena saat ini ada something special dari belakang. Ya, apa tuh ya? Boleh kasih musiknya Koko, karena kita ada something special buat jemaat-jemaat pada pagi hari ini. Ya, nama Tuhan dari belakang maju ke depan. Iya, apa ya kira-kira ya? Ya semuanya ya, biarlah di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya, apapun yang kita alami, kita ada kekuatan. Ya, amin. Ada kekuatan gitu ya, karena sungguh semuanya itu akan berlalu, tetapi kasih Tuhan buat setiap kita selamanya. Nah, boleh maju ke depan. Ya, ini ada something special for everyone, untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Boleh diambil satu. Ya. Iya. 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 Gongsi. Sinin koile everyone, untuk semuanya. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati kehidupan kita. Hari ini ada something special. Oh, well-nya juga dapat ya. Nih,
ada angpaunya ya. Kemudian ada candy-nya ya, ada permennya. Biar hidup kita selalu manis ya, karena kasih rahmat Tuhan ada bagi setiap kita. Dan kita dianugerahkan juga berkat-berkat yang mengalir sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun mendatang ya. Semua dapat, yang belum dapat boleh dapat. Nanti kita buka bareng-bareng ya. Kita buka bareng-bareng nanti ya. Kita buka sama-sama ya. Boleh. Mungkin kameramennya boleh foto semua jemaatnya nih ya. Ya, boleh ditunjukkan. Yeay, gongsi-gongsi. Ya. Kita mau buka sama-sama. Udah semua dapat? Senyum ya, yang tadi belum senyum. Senyum ya. Berapapun isinya, ya. Ya. Ya, jangan lihat dari isinya, tapi dilihatlah bahwa Tuhan itu memberkati, melimpahkan, mencukupkan kebutuhan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Ya, kita buka sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ada uangnya. Wah, boleh ditunjukkan uangnya. Wah, Pak Di Selman dapat 100.000 ya, Pak. Waduh, berapa sih Pak? Ya, Uji nama Tuhan. Terima kasih. 50.000. Wah, ada yang dapat 50.000. Coba. Ya, Opa nggak dibuka, Opa buka dong. Ya, Kok Erik mau buka nggak? Buka semuanya ya. Yeah. Yuk kita angkat semua sama-sama. 1, 2, 3. Angkat semuanya. Iya. Angkat semuanya. Iya. Haleluya. Gongsi-gongsi ya. Seneng ya. Ternyata orang tua pun juga suka. Dapat angpau semua suka ya anak-anak. Puji nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Sekarang boleh disimpan angpau. Oh, ini masih difoto ya. Foto, thank you ya untuk panitia yang sudah menyediakan ya, untuk gereja juga yang sudah menyediakan. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh bahwa jemaat kita, gereja kita adalah gereja yang penuh kasih dan penuh kekeluargaan. Amin ya, semakin erat lagi, semakin mendoakan lagi, semakin support lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, nanti permennya boleh dimakan ya ya. Ini manis, kehidupan kita akan manis ya, karena kasih dan kebaikan Tuhan ada pada kita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Boleh berdiri sekali lagi. Yes, haleluya. Semangat. Musik memuji Tuhan. Iya. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan lagi, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cintamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan lagi ya, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk
爱他，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我。sekali lagi katakan 主耶稣，主耶稣爱我。Yesus cinta, boleh tunjuk jemaat sampingnya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenap. Ju Yesus爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。Coba 主耶稣爱lagi, jemaat saja ya. Tuhan耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我。katakan lagi。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，圣经你告诉我。Ibu boleh duduk. Cu Yesus aiwo, Cu Yesus ai gitu ya. Hari ini kita belajar kata-kata dalam bahasa Mandarin, baca nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam kelemahan hidup kita, ya mari kita berserah kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepadanya. Dan percayalah bahwa ketika you surrendered it all gitu, ketika kita menyerahkan semuanya, kekuatan Tuhan yang menopang hidupmu. Amin. Jadi ketika kau melewati itu bukan karena kekuatanmu, tapi semua karena kekuatan daripada Tuhan untuk setiap kita. Baik banget ya, Tuhan kita itu baik sekali, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah hidup kami boleh lebih, kualitas iman kami lebih naik lagi. Dan pada pagi hari ini kami akan lebih dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima melalui hamba-Mu Bapak Adi Selman. Kita naikkan pujian ini. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan, hanya Yesus pertolonganku. Katakan lagi, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Yes Tuhan.
pujian ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Katakan lagi. Kamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Dengan kasih Kristus kami sedang bangkit berdiri, katakan. Lah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan barisan di hidupku. Katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mengarah dan barisan di karena hanya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan hidup kami. Engkaulah tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarah dan barisan di hidupku. Kau menarah dan barisan di. Katakan kau menara kami Tuhan. Kau menara dan barisan di hidupku. Haleluya Tuhan. Kepada hamba-Nya akan persilakan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan iman dan pengharapan kami dalam Yesus Kristus, dan membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan supaya kami berkenan kepada Tuhan? Melalui firman Allah yang ditaburkan saat ini, Roh Kudus mengurapi sehingga kami mengerti kebenaran firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diperkenankan Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan hanya kebenaran firman Allah yang membangun iman sidang jemaat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkarya saat ini, karena hamba berbicara, pakai lidah bibir hamba untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Gongsi Pajai. Ya, pada pagi ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam bulan Februari ini temanya adalah keluarga yang hidup dalam kasih. Temanya dalam bulan Februari ini adalah keluarga yang hidup dalam kasih. Lalu kemudian khusus untuk minggu ini temanya adalah perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup menjadi
hidup yang diperkenankan Tuhan. Kita akan lihat itu di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai 10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Jadi Allah mengabulkan permintaan Yabes dalam doanya, itu membuktikan Tuhan berkenan kepada Yabes. Nah, oleh karena itu kita melihat bagaimana sih model hidup yang diperkenankan Tuhan, ya, mendapat perkenanan Tuhan. Dalam konteks keluarga yang diperkenankan Tuhan dalam Alkitab, ya, ada beberapa tokoh seperti keluarga Abraham, Ishak dan Yakub, Nuh. Itu diperkenankan Tuhan. Tetapi kita tidak menyorot tokoh-tokoh Alkitab yang saya sebutkan tadi, Abraham, Ishak dan Yakub atau Nuh. Tapi kita mau menyorot tentang tokoh Alkitab Yabes. Karena Yabes ini adalah Yabes yang setara dengan hidup kita. Kalau Abraham, Ishak, Yakub, Nuh mungkin terlalu tinggi bagi kita. Jadi kita masuk dalam kehidupan Yabes karena ada hal yang istimewa dalam kehidupan Yabes ini membuat dia berkenan, diperkenankan Tuhan. Kita simak kali ini adalah kisah kehidupan Yabes di dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10, ya. Yabes dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai 10 diperkenankan Tuhan. Doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan karena didasarkan pada iman yang sungguh-sungguh. Ini penting dalam hidup kita. Supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus berada dalam iman yang sungguh-sungguh. Kerendahan hati untuk mengakui ketergantungan pada Tuhan dan keinginan untuk hidup dalam berkat serta perlindungan Tuhan. Saya percaya semua kita akan pasti mempunyai keinginan untuk hidup dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Tidak cukup hanya dalam berkat saja, ya. Harus ada dalam perlindungan Tuhan supaya berkat yang Tuhan berikan bagi kita itu tidak dirampas oleh iblis, ya. Yabes yang namanya berarti kesakitan atau kesengsaraan dan ditakdirkan untuk hidup menderita, ia memilih untuk berseru kepada Allah Israel untuk mengubah takdirnya. Sudah ditakdirkan hidup menderita, ya, tetapi dia tidak diam, tapi dia aktif dalam doanya kepada Allah Israel untuk mengubah takdirnya. Siapa saudara-saudara jemaat yang merasa, saya sudah ditakdirkan demikian, hidup miskin lah, udah keadaannya begini, udah terima aja nasib. Jangan, ya. Tapi mari melalui pola kehidupan Yabes itu, kita merubah takdir itu dengan doa kita, dengan iman kita dalam Yesus Kristus. Karena Tuhan mampu mengubah takdir itu. Dari takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Takdir Yabes buruk, tapi oleh doanya maka takdirnya berubah menjadi berkat Tuhan. Berikut adalah alasan mengapa doa Yabes dikabulkan, diperkenankan Tuhan. 1. Iman dan ketergantungan total. Yabes tidak mengandalkan kekuatannya, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan berseru kepada Allah Israel. Allah yang memegang perjanjian. Allah itu memegang perjanjian. Kalau dia janji dia berkati, pasti dia berkati dalam kehidupan kita.
Doa adalah ekspresi kepercayaan mutlak bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah hidupnya. Seharusnya, ya, inilah lebih dulu yang kita lakukan tatkala beban hidup yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bila hati ini terasa berat, kita datang kepada Yesus. Ada nyanyiannya tuh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Boleh jemaat ikut nyanyi. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Ini dia. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesuatu terjadi saat kita datang di altar Tuhan. Sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita. Kita akan terima anugerah dari Tuhan. Yabes lakukan hal ini. Sehingga dia terima anugerah dari Tuhan. Lagu ini menyampaikan pesan tentang penyerahan beban hidup kepada Tuhan. Tentang pengampunan. Tentang pemulihan yang didapat saat bersujud menyembahnya. Kita menang, ya. Kita tenangkan hati kita di hadapan altar Tuhan dengan sujud menyembah Dia. Kemudian yang kedua, hati yang terhormat. Jadi sikap Yabes datang kepada Tuhan dengan hati yang terhormat, orang yang benar. Dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 mencatat bahwa Yabes lebih terhormat daripada saudara-saudaranya. Kehormatannya di mata Tuhan kemungkinan besar karena kesetiaannya. Meskipun konteks keluarganya penuh kesulitan. Ya. Jadi dia tidak menyerah dengan konteks keluarganya yang penuh kesulitan itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kesesuaian dengan kehendak Tuhan. Jadi doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mau kita, tetapi maunya Tuhan. Doa Yabes bukan sekadar permintaan egois, melainkan permohonan agar hidupnya memuliakan Tuhan, dijauhkan dari kejahatan, dan agar ia tidak menjadi penyebab kesakitan, kesengsaraan bagi orang lain. Nah ini penting poin ini. Ya, seringkali kehidupan kita menjadi penyebab, menjadi kesakitan, kesengsaraan bagi orang lain. Apa itu? Ini yang sering terjadi. Kita tanpa kita sadari bahwa kata-kata kita telah menjadi penyebab kesakitan, kesengsaraan bagi orang lain. Seringkali perkataan kita, ya, yang tanpa kita sadar, ya, perkataan kita menyebabkan penderitaan, menyebabkan kesengsaraan bagi orang lain. Bagaimana enggak, ya? Kata-kata kita bisa menyebabkan sengsara bagi orang lain. Kalau semalaman orang lain tidak bisa tidur oleh karena kata-kata kita yang menggores hatinya, ya. Ada istilah dalam kehidupan WB, anti gores, ya. Ada semboyan anti gores. Dan itu harus dilengkapi dengan ditambah dengan anti menggores, ya. Meskipun hati itu anti gores, tapi kalau ada yang menggores ya lama-lama ya luka juga, ya. Jadi anti gores ditambah dengan tidak menggores. Supaya ingat-ingat
Jangan suka menggores dengan kata-kata yang menyebabkan orang lain sengsara hatinya. Bilang sama diri sendiri, walaupun teman-temanku anti gores, tapi aku jangan menggores. Walaupun teman-temanku sudah anti gores, aku jangan menggores. Itu hidup yang diperkenankan Tuhan. Ya. Yang keempat, mengubah kutuk menjadi berkat. Ini doa Yabes. Yabes menyadari bahwa hidupnya dirundung kutuk kesakitan. Dan ia mengambil langkah aktif dengan memohon berkat Tuhan untuk mematahkan siklus penderitaan tersebut. Jadi dalam kehidupan kita kalau ada yang bilang sudah takdir kamu begitu, jangan percaya sama takdir, tapi dalam nama Yesus patahkan, ya, patahkan dalam nama Yesus penderitaan itu. Yang kelima, doa yang spesifik dan berani. Ada kalanya ada hamba-hamba Tuhan berkata, doa itu jangan minta-minta melulu, nanti Tuhan bosan kau minta-minta melulu, ya. Tidak juga, ya. Karena kita lihat doa Yabes ini, doa yang spesifik, doa yang jelas maksudnya. Yaitu yang pertama dia minta berkat yang melimpah. Berkat yang melimpah. Kenapa berkat yang melimpah? Bukan berkat yang pas-pasan. Kalau berkat itu melimpah dalam kehidupan kita, kita bisa memberkati orang lain dengan berkat itu. Ada maksud Tuhan kalau memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, bukan untuk kita pakai poya-poya bagi diri kita sendiri, tapi ada pesan Tuhan di sana. Aku sudah berikan kau berkat yang melimpah, coba salurkan berkat itu kepada pihak lain yang membutuhkan. Yang kedua, doa Yabes adalah minta perluasan wilayah pengaruh dampak. Ya, nah ini penting bagi para bisnis, ya, para yang membawa dagangannya, ya, punya langganan-langganan dan diperluas wilayah langganan. Mungkin wilayah langganan misalnya hanya Jakarta Barat saja. Tetapi berdoa Tuhan supaya tidak hanya Jakarta Barat saja, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan menjadi wilayah perdagangan yang saya lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan perluasan wilayah atau pengaruh dampak, ya. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Apa gunanya berkat yang sudah diminta tadi melimpah kalau tidak disertai oleh Tuhan, ya? Bisa ada yang merampas berkat itu dari kehidupan kita, ya. Iblis tidak mau kita diberkati, dia akan rampas. Kehidupan Ayub diberkati oleh Tuhan, iblis rampas. Oleh karena itu dalam keluarga saya, ya, selalu saya berdoa, Tuhan tudungi kami dengan tudung ilahi. Tudungi harta benda milik kami yang telah Tuhan berikan bagi kami, entah itu mobil, motor, rumah, pekerjaan, pelayanan, hidup kami tudungi Tuhan supaya tidak dirampas oleh iblis. Kalau tudung ilahi itu menudungi kita, iblis tidak dapat berbuat apa-apa dalam kehidupan kita. Itu perkataan iblis kepada Tuhan. Bagaimana saya mau mengganggu kehidupan Ayub kalau engkau mengelilingi dia dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu? Tidak bisa. Ya demikian juga hidup kita. Nah, yang keempat adalah perlindungan dari malapetaka. Ini penting. Kita berdoa minta perlindungan dari malapetaka. Kita pergi jalan-jalan bersama keluarga ke puncak. Kalau tidak dilindungi dari malapetaka, bisa terjadi malapetaka. Ya, dalam kehidupan kerja kita sehari-hari saja bisa terjadi malapetaka. Dalam perjalanan kita pergi ke kantor, ke pekerjaan, bisa terjadi malapetaka. Tapi kita sudah berdoa minta Tuhan perlindungan dari malapetaka. Tudung ilahi-Mu menundungi kami. Nah, tentang penyertaan Tuhan, bukankah masa kini juga semua kita membutuhkannya? Jadi kita semua butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Sampai ada lirik lagu yang populer masa kini mengatakan pengakuan bahwa penyertaan Tuhan itu segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Kita minta kehadiran Allah itu terutama dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya apa yang terjadi? Anugerah-Mu
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hanya kasih sayang Allah yang dapat menjadi sumber kekuatan kita. Dalam kehidupan kita setiap hari kita bisa lemah, tapi kembali masuk dalam kasih Allah kita diberikan kekuatan baru. Akibat dari doanya, Yabes berubah dari seseorang yang ditakdirkan menderita menjadi orang yang dimuliakan, dan hidupnya berubah total karena berkat Allah. Saya mau kehidupan jemaat Tuhan berubah total karena berkat Allah. Oleh karena itu perhatikan dengan baik firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana hidup yang diperkenan oleh Tuhan sehingga kita menerima berkat dari Tuhan. Yabes adalah teladan hidup yang diperkenankan Tuhan. Dalam doanya ia meminta 4 hal spesifik. 1, berkat yang melimpah. 2, perluasan wilayah atau pengaruh dampak. 3, penyertaan Tuhan. 4, perlindungan dari malapetaka. Doa Yabes ini adalah kebutuhan hidup kita, ya. Perhatikan bahwa doa Yabes ini adalah kebutuhan hidup kita. Baca nanti lagi di rumah, ya. Pada saat mau berdoa, ingat ini kebutuhan hidup kita. Dan kita bawa dalam doa. Selanjutnya dalam perjanjian baru, ya. Itu perjanjian lama, ya. Kita masuk dalam perjanjian baru. Ada sosok pribadi yang diperkenankan Tuhan oleh karena perbuatannya, yaitu seorang perwira di Kapernaum. Kita lihat dalam slide yang kedua, yang berikut ini. Seorang perwira dari Kapernaum. Slide 2. Ya. Ini habis. Ini dia. Seorang perwira dari Kapernaum, ya. Hal yang membuat perwira di Kapernaum ini diperkenankan Tuhan apa? Adalah di dalam bacaan kita Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Kita lihat itu. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Nah, kita melihat apa perbuatan dari perwira ini yang membuat Tuhan berkenan. Yang pertama disebutkan tadi, ia mengasihi bangsa Yahudi.
adalah bangsa yang sebangsa dengan Yesus. Dalam zaman ini banyak orang yang tidak mengasihi bangsa Yahudi, malah mau dimusnahkan bangsa Yahudi. Nah, itu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu sebagai umat Allah kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa Yahudi, karena itu adalah bangsa yang sebangsa dengan Yesus, umat pilihan Allah. Itu yang pertama ya, ia mengasihi bangsa Yahudi sebangsa dengan Yesus. Yang kedua, ia menanggung pembangunan rumah ibadah. Nah, ini kita akan bicara lebih panjang tentang menanggung pembangunan rumah ibadah. Itu yang membuat Yesus berkenan kepadanya, ya. Sudah ada pendahulunya, dia berbuat baik untuk rumah Tuhan, ya. Yang ketiga, perkataan imannya yang full, percaya pada apa saja yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 7 ayat 9, ya. Dan imannya ini telah didahulukan melalui perbuatan apa tadi? Yaitu mengasihi hambanya, mengasihi bangsa Yahudi, dan menanggung pembangunan rumah ibadah. Itu membuatnya diperkenankan Tuhan, ya. Membuatnya diperkenankan Tuhan. Walaupun dia sudah menanggung pembangunan rumah ibadah, sudah berkorban, tetapi dia tidak menjadi sombong. Saya sudah nanggung pembangunan rumah ibadah, Tuhan harus datang ke saya. Tolong hambaku yang lagi sakit. Tidak. Tetapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menganggap dirinya tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Ya. Walaupun dia sudah berbuat sesuatu untuk rumah ibadah, dia tetap menyatakan bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi dia sebagai seorang perwira, harusnya punya kuasa, tapi dia tidak gunakan kuasanya itu di hadapan Tuhan. Dia tetap merendahkan diri. Dia menaruh iman kepada Tuhan. Jadi perbuatannya didahului dengan mengasihi bangsa umat pilihan Allah dan menanggung pembangunan rumah ibadat. Ya. Pada saat dia sudah menanggung pembangunan rumah ibadat itu, dia tidak merasa berhak untuk Tuhan, saya punya hak untuk ditolong karena aku sudah menanggung pembangunan rumah ibadat. Tidak. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berbuat sesuatu untuk rumah Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan akan memberkati apa yang telah kita lakukan. Ya, tidak usah kita merasa, wah kalau bukan saya, ya tidak akan terjadi. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, itu karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memberkati kita, karena Tuhan berkenan kepada kita. Jangan sampai dirusak oleh kehidupan yang egois dalam hidup kita. Nah, saya sudah katakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh perwira ini tentang pembangunan rumah ibadat, maka kita pun mempunyai andil dalam hal ini, ya. Hingga hidup kita diperkenankan Tuhan. Mengenai pembangunan rumah ibadat ini ada visi, ya. Ada visi dari Tuhan untuk GBI Theophila. Ada visi dari Tuhan untuk GBI Theophila, yaitu pembangunan GBI Theophila yang lebih besar sehingga bisa menampung banyak jiwa untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kok ada visi dari Tuhan untuk GBI Theophila? Visi ini muncul ketika 5 orang pejabat GBI Theophila mengikuti sidang majelis daerah tahun 2025 di GBI Mawar Saron. Seorang hamba Tuhan di GBI Bandung bersaksi bahwa gerejanya membutuhkan tanah yang luas untuk membangun gereja. Jemaat sudah mengumpulkan janji iman namun jauh dari cukup dana untuk membeli tanah. Hingga suatu hari, setelah selesai ibadah, ada seseorang ingin bertemu dengan gembala dan berkata, saya mendengar gereja butuh dana untuk beli tanah tempat membangun gereja, tapi dananya tidak cukup. Iya, kata hamba Tuhan itu. Iya, memang kami sudah berusaha, tapi kemampuan kami segitu, tidak cukup dana. Ya, sepertinya bagaimana ya? Tapi akhirnya orang itu berkata, Pak Gembala, saya saja yang akan menanggung seluruh harga tanahnya. Pak Gembala, saya saja yang akan menanggung seluruh harga tanahnya.
tolong kasih nomor rekening pembangunannya agar saya bisa transfer dananya. Dan ternyata omongan itu tidak omong kosong, sungguhan. Dananya ditransfer memenuhi harga tanah yang dimaksud. Nah, itu perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Ya. Kalau bekerja sama dengan Tuhan itu luar biasa. Setelah itu orang tersebut tidak ada lagi datang beribadah di gereja kami, kata Pak Gembala ini. Jadi Tuhan kirim penyumbang dana untuk gerejanya. Nah, bagian ini yang saya tangkap. Saya tangkap ini visi Tuhan untuk GBI Theopila juga. Kalau gereja lain bisa ditolong Tuhan, maka GBI Theopila pun akan menerima pertolongan yang sama. Ya, kata jadi mujizat dalam GBI Theopila. Lanjut cerita, setelah pulang dari sidang majelis daerah, Ibu Gembala kumpulkan kami 5 orang yang telah mengikuti sidang majelis daerah. Coba sampaikan apa yang masing-masing dapat dari sidang MD yang dapat dilaksanakan untuk memajukan GBI Theopila. Masing-masing menyampaikan apa yang diperoleh dari sidang itu. Saya menyampaikan apa yang saya peroleh. Saya sampaikan bahwa saya menangkap visi Tuhan untuk pembangunan GBI Theopila yang lebih besar. Mengingat usia GBI Theopila sudah 39 tahun. Kalau GBI di Bandung Tuhan tolong, maka di GBI Theopila pun Tuhan mau nyatakan kuasanya dalam pembangunan gerejanya, asal seluruh jemaat sepakat memberi ruang untuk Tuhan bekerja menyatakan kuasanya. Jemaat siap menjadi mitra Tuhan dalam pembangunan gerejanya. Jemaat lakukan bagian yang bisa dilakukan, dan yang tidak mampu jemaat lakukan itu Tuhan pasti lakukan untuk gerejanya di GBI Theopila. Itu bicara masalah iman, ya, bicara masalah iman, masalah percaya bahwa Tuhan pasti lakukan bagiannya. Nah, beberapa bulan kemudian Ibu Gembala diberi visi pembangunan GBI Theopila. Ini dari Tuhan, yaitu melalui ketua RW ditawarkan tanah untuk GBI Theopila, tempat membangun gereja dengan harga 2, miliar. Besar bagi kita, tapi bagi Tuhan kecil. Karena itu tangkap visi Tuhan ini. Jadi jelas bahwa ini visi dari Tuhan, tidak hanya ke saya saja, visi itu diberikan, ke Ibu Gembala juga diberikan visi Tuhan ini. Karena itu mari kita tangkap visi ini dan laksanakan bagian yang bisa kita lakukan. Berat? Ya, memang berat bila dilakukan sendiri. Ya, berapalah kemampuan kita, gereja kecil ini. Tapi apakah itu berat bagi Tuhan? Pasti tidak. Ya, apakah kuasa Tuhan kurang untuk melakukannya? Pasti tidak. Tuhan bisa melakukannya. Karena itu mari bermitra dengan Tuhan dalam pembangunan gereja GBI Theopila. Percayalah Tuhan akan memenuhi kebutuhan untuk pembangunan gerejanya sesuai waktunya Tuhan. Nah, saya ingat ya, kalau ada satu sikap bahwa mana mungkin Tuhan, maka saya ingat waktu Musa diminta oleh Tuhan. Musa, bangsa Israel minta daging, berikan mereka daging. Apa kata Musa? Logis apa yang dipikirkan Musa. Musa berkata, dari mana dapat daging Tuhan untuk umat sebesar ini? Lalu apa kata Tuhan? Apakah kuasa kurang untuk melakukannya? Saat Allah berkata begitu kepada Musa, Musa diam. Dan dia menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan benar yang terjadi, kuasa Tuhan sanggup melakukannya. Umat Allah yang begitu banyak bisa diberi makan daging tiap hari. Nah, bagaimana dengan pembangunan GBI Theopila yang begitu besar dananya? Asal kita sehati dan Tuhan melihat kesepakatan kita, maka Tuhan akan bermitra dengan kita. Kita menjadi mitra Allah bagi pembangunan gerejanya. Yang kita punya walaupun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, relakan serahkan kepada Tuhan agar Tuhan memberkati sehingga cukup. Tapi kalau kita tidak mau menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan kita, ya bagaimana bisa diberkati berlimpah-limpah? Mengerti saudara-saudara yang saya maksudkan 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Adalah apa yang ada pada kita. Kita berikan kepada Tuhan untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Dan pada saat kita memberikan, sama seperti
anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka itu diberkati oleh Tuhan sehingga berlimpah-limpah, tidak hanya untuk makanan anak itu sendiri, tapi untuk orang banyak. Pada saat kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka Tuhan akan membuat itu menjadi berkat bagi rumah tangga kita, berkat bagi jemaat Tuhan, berkat bagi lingkungan sekitar kita. Yang disampaikan kepada Tuhan itu akan dibuat menjadi bertambah-tambah. Bermitra dengan Tuhan dalam pembangunan GBI, dalam pembangunan gerejanya, pasti diberkati. Sikap kita harus berkenan kepada Tuhan. Bagaimana sikap hidup yang diperkenankan Tuhan? Kita perhatikan pesan dari hamba Tuhan dalam video singkat berikut ini. Kita dengarkan pesan hamba Tuhan ini. Slide 3. Melimpah. Tapi kalau kita memberi hidup dan seluruh dunia melawan, sekalipun dunia berkata kau tidak relevan, barulah pemberianmu itu berubah menjadi pengorbanan. Aku lagi susah hati, tapi Anda tetap tepuk tangan. Anda tetap menyanyikan lagu-lagu ceria sukacita meskipun berlinang air mata. Itu barulah pujianmu berubah menjadi korban pujian. Apapun yang kau korbankan pada Tuhan, waktu, talenta, itu kita harus persiapkan. Sudah harus dalam kapasitas yang berbeda. Bukan berapa banyak yang kita kasih, tetapi hati. Tuhan kita bukanlah Allah yang tidak menghargai pengorbanan. Kalau dia melihat pengorbanan pemberian kita dengan penuh perencanaan, Tuhan akan merencanakan sesuatu yang lebih ajaib. Tuhan dalam terbudi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tahun ini mari kita jalani. Apapun yang kau lakukan ke Tuhan, jangan pernah kau ragukan. Jangan pernah perhitungan dengan Tuhan Yesus. Apapun itu juga. Ya, itu pesan dari hamba Tuhan bagi kita. Apa yang kita punya, kita berikan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan dikatakan jangan pernah perhitungan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita dengan limpahnya. Pesan firman Tuhan bahwa walaupun lagi susah hati, tetap memuji Tuhan. Walau dalam kekurangan, tetap memberi. Itu menjadi pengorbanan yang berarti bagi Tuhan. Karena bukan berapa besar yang diberi, tetapi sikap hati yang memberi. Ya. Jadi ingat ini, bukan berapa besar yang kita beri, tapi sikap hati yang memberi. Karena menurut Alkitab, apakah yang dicari oleh Tuhan? Menurut Alkitab, saudara tahu apa yang dicari oleh Tuhan? Harta kekayaan milikmu? Itukah yang dicari Tuhan? Tidak. Tuhan punya harta melimpah. Dia punya segala-galanya. Tidak Tuhan butuhkan itu. Jabatan pangkatmu? Tidak. Ya. Tuhan tidak butuh jabatan pangkat. Ya. Kepintaran atau pendidikanmu? Juga tidak. Tuhan tidak butuh itu. Lalu apa dong yang dibutuhkan Tuhan? Yang Tuhan cari apa? Yang Tuhan cari ialah hatimu. 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 Hatiku. Itu yang Tuhan cari. Tuhan mencari hati yang taat dan melakukan firman-Nya. Itulah yang diperkenankan Tuhan. Taat melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikan ruang di hatimu, tempat Tuhan bekerja menyatakan kuasa-Nya. Lalu bagaimana caranya bermitra dengan Tuhan dan dalam pembangunan GBI Theophila supaya kita diperkenankan Tuhan? Tentu saja dibuat wadahnya, yaitu rekening pembangunan GBI Theophila, tempat mengumpulkan dana pembangunan. Untuk itu, Ibu Gembala telah berusaha dan memperoleh surat rekomendasi dari BPD GBI di Jakarta sesuai persyaratan yang diminta oleh pihak BCA. Dan Ibu Gembala telah menetapkan Cik Rita untuk memegang atau mengamankan buku rekening dan ATM-nya. Lalu, dari mana dana untuk membuka rekening? Wah, ini kebenaran nih. Harus ada setoran awal nih. Kebenaran lagi ini ada Cynthia nih juga mau memberkati rumah Tuhan nih. Ya. Saya mau memberkati rumah Tuhan. Ada cerita di sini? Ada cerita. Minta tolong cerita ke depan sebentar. Saya mau menabur untuk rumah Tuhan. Menabur awal di hari Cynthia ini.
bisa diterima, bisa masukkan ke dalam rekening pembangunan. Berapa ya jumlahnya? 500.000 ya. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena saya punya uang lebih banyak, tidak. Hati, itu dia yang saya katakan, hati. Ya, hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Miliki gaya hidup yang berkenan kepada Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, agar diperkenankan Tuhan. Ya, ini dalam pelayanan nih. Saya sedang melayani Anda sekalian. Saya memiliki gaya hidup yang kiranya Tuhan berkenan. Kita perhatikan pesan hambanya melalui video singkat berikut ini tentang gaya hidup yang benar daripada Tuhan, khususnya bagi para pengusaha. Saudara-saudara, kalau saudara lihat foto ini adalah R.G. Lilturn. Dia adalah seorang penemu dan pengusaha Amerika abad yang ke-20. Dan dialah dikatakan bapak alat berat, itu orang ini. Karena dia membuat dan menciptakan kira-kira 300 alat berat yang model-model kayak begini. 300 jenis, dan dia bisnis ini. Dan saudara-saudara, dia lakukan proyek-proyek yang besar, bahkan termasuk di dalam Perang Dunia Kedua. Semua peralatannya dipakai. Dan saudara-saudara, di balik kesuksesannya dan kekayaannya, tapi dia dapat semua itu dengan integritas dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara, pada waktu dia merintis usahanya, dia pernah mengalami suatu krisis besar. Banyak orang menyarankan pada dia, ambil jalan pintas, ambil langkah ini. Dan kalau dia lakukan itu, perusahaannya bisa selamat. Asal dia tipu kontrak, buat laporan yang palsu, maka dia tidak mampu. Pada waktu dalam jalan pintas seperti itu, dia mengatakan kata-kata begini, saya tidak bisa meminta Tuhan memberkati pekerjaan yang tidak jujur. Oh, ini luar biasa. Saudara sudah kerja tidak jujur, masih minta Tuhan berkati kan? Banyak orang begitu kan? Saudara begitu, saya juga begitu. Itulah kebiasaan kita. Kita sudah tidak jujur, tapi bisa minta Tuhan memberkati ketidakjujuran itu. Maka kata-katanya, saya tidak bisa minta Tuhan memberkati pekerjaan yang tidak jujur. Dia tetap jujur, kalaupun harus bangkrut, yang penting jujur. Ini integritas. Dan gara-gara itu, Tuhan bikin mujizat demi mujizat. Sehingga perusahaan yang hampir bangkrut itu, secara ajaib Tuhan pulihkan. Bahkan akhirnya, mulai dari dia kasih Tuhan 10% persepuluhannya, sampai dia balik. Kalau kita kan 10% untuk Tuhan, 90% untuk kita. Sekarang dia balik, 90% untuk Tuhan. Dia hanya hidup dari 10%. Itu pun sudah banyak. Dan satu ketika dia ditanya, sebenarnya apa sih rahasia keberhasilannya? Lalu dia jawab begini, rahasia keberhasilannya, aku hanya bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah mitra yang luar biasa. Amin. Jadi bagi saudara-saudara dalam pekerjaan, bermitralah dengan Tuhan. Kita ingat pernyataan dia tadi? Saya tidak bisa meminta Tuhan memberkati pekerjaan yang tidak jujur. Jadi ingat pada saat kita berdoa, kalau kita sudah tidak jujur, ya, ingat pernyataan ini, saya tidak bisa meminta Tuhan memberkati pekerjaan yang tidak jujur. Jadi kalau kita sudah tidak jujur dalam pekerjaan, bagaimana kita bisa minta Tuhan memberkati? Kita sudah tidak jujur, tapi minta Tuhan memberkati ketidakjujuran itu. Itu tidak mungkin kita menerima berkat Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya dikatakan, sebenarnya apa sih rahasia keberhasilannya? Dia menjawab, aku hanya bekerja sama dengan Tuhan, dan Tuhan adalah mitra yang luar biasa. Mau bekerja sama dengan Tuhan atau mau sendiri aja? Kalau saya mau bermitra dengan Tuhan. Itu suatu contoh yang saya lakukan tadi, sampaikan dana pembangunan itu karena saya mau bermitra dengan Tuhan. Dan Tuhan adalah mitra yang luar biasa. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan dalam pembangunan GBT Pila,
dalam pembangunan keluarga. Tidak hanya pembangunan gereja Pilar, tapi dengan kita memberi kepada Tuhan, maka keluarga kita juga akan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dalam membangun usaha atau pekerjaan kita, atau pelayanan yang kita kerjakan, kita harus bermitra dengan Tuhan. Bermitra dengan Tuhan luar biasa, pasti diberkati dan diperkenankan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita selesai dengan firman Tuhan. Silakan pemusik WL Singer. Kita naik ke sebuah nyanyian tentang bejanamu. Hidup kita harus dirubah menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Sehingga bejana yang baik di hadapan Tuhan itu dapat memberkati umat Tuhan, memberkati gereja Tuhan. Kita naikkan sebuah nyanyian, bejanamu. Kekuatan di jiwaku. Boleh ditampilkan lewat slide? Ya, kekuatan jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, Yesus. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh, kekuatan di jiwa, ketenangan batinku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu, Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu,
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Katakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Periksa hati kita masing-masing. Apakah kita siap menyerahkan bejana hidup kita ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan bentuk menjadi bejana yang baik, memuliakan Tuhan. Apa yang Tuhan minta dari kita, seperti anak kecil itu diminta 5 roti dan 2 ekor ikan, dengan sukacita dia serahkan kepada Yesus. Apakah kita mau berbuat demikian juga dalam hidup kita? Menyerahkan sesuatu yang bisa kita serahkan untuk Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya. Dan tidak hanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi untuk rumah tangga kita juga menerima berkat dari Tuhan. Camkan firman itu berkata, barang siapa yang memberi, dia akan mendapat. Dengan kata lain, barang siapa yang tidak memberi, dia tidak akan mendapat apa-apa. Beri sesuatu dengan sukacita bagi pembangunan rumah Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat pada saat kita memberi, bukan nilai pemberian itu yang berharga di mata Tuhan, tetapi hati yang memberi itu. Hati yang memberi dengan sukacita, hati yang memberi karena mau bermitra dengan Tuhan. Pada saat kita bermitra dengan Tuhan, pasti diberkati, karena mitra dengan Tuhan adalah mitra yang luar biasa. Naikkan nyanyian ini, mengiringmu. Setelah itu kita masuk dalam doa. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana. Mari kita masuk dalam rencana Bapa. Pikiran kita, kehendak kita serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapan kita hanya ada dalam Tuhan. Ku kan teguh, kita akan teguh bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarkan Tuhan menjadikan kehidupan kita jadi bejana bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan lagi, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiran
rencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup yang diperkenankan Tuhan. Telah diberikan contoh mulai kehidupan Yabes yang bisa kami lakukan di dalam doa dan perbuatan kami. Contoh kehidupan perwira dari Kapernaum, itu contoh kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Biar kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kami sudah lakukan itu, biar kami tetap rendah hati, karena kami bisa lakukan hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat-Mu dengan limpahnya, supaya dalam kelimpahan berkat yang mereka terima, ada pesan Tuhan di sana bagi mereka, yaitu mereka akan ikut bermitra dalam pembangunan rumah Tuhan. Diberkatilah seluruh jemaat oleh Tuhan Yesus yang empunya gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.